Selama 2 dekade, masyarakat Jakarta terbiasa membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta. Angka yang seolah menjadi simbol keterjangkauan di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang semakin mahal. Namun, di balik nominal yang sudah melekat di benak jutaan penumpang itu, tersimpan fakta mengejutkan. Biaya real satu kali perjalanan sebenarnya mencapai Rp15.000. Artinya, setiap kali seseorang naik bus biru itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggung selisih hingga Rp11.500. Sebagai bentuk subsidi diam-diam yang tak pernah diumbar, tapi terus mengalir demi kenyamanan rakyat. Transjakarta pertama kali meluncur pada 15 Januari 2004 dengan tarif Rp2.000, lalu naik menjadi Rp3.500 pada 2005. Dan sejak itu, angka itu tidak pernah berubah, meski dunia di sekitarnya berubah drastis. Harga BBM naik berkali lipat, suku cadang impor semakin mahal, armada bertambah dari puluhan menjadi ratusan, dan rute melebar dari pusat kota hingga menyentuh Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Kini, Transjakarta mengelola 240 rute dengan jaringan sepanjang 2.000 km, melayani jutaan perjalanan setiap bulan. Semuanya dengan tarif yang sama sejak era awal 2000-an. Yang membuat sistem ini tetap berjalan adalah subsidi besar dari APBD DKI Jakarta melalui skema Public Service Obligation, PSO. Tahun 2025 saja, anggaran tambahan untuk subsidi Transjakarta mencapai Rp300–400 miliar, digunakan tidak hanya untuk menutupi operasional, tapi juga mempercepat transisi ke armada bus listrik, membuka rute baru, dan memperluas layanan mikrotrans hingga ke ganggang sempit. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang, bukan hanya pada transportasi, tapi pada kualitas udara, tingkat kemacetan, dan kesejahteraan warga kota. Tanpa subsidi ini, tarif ideal Transjakarta memang seharusnya Rp15.000 per perjalanan. Angka yang setara dengan ongkos ojek online jarak pendek. Tapi pemerintah sengaja menahan kenaikan, karena sadar, transportasi publik yang murah adalah hak, bukan kemewahan. Di kota sebesar Jakarta, di mana biaya hidup terus melonjak, keberadaan moda umum yang terjangkau menjadi penyelamat bagi jutaan pekerja, pelajar, dan pedagang kecil yang mengandalkan bus biru itu setiap hari. Kini, wacana menaikkan tarif menjadi Rp5.000 mulai mengemuka. Bukan karena ingin untung, tapi karena beban subsidi semakin berat. Banyak pengguna justru memahami, kenaikan ini wajar, bahkan terlambat. 20 tahun tanpa kenaikan adalah hadiah luar biasa dari pemerintah yang jarang terjadi di negara manapun. Di banyak kota dunia, tarif transportasi umum naik tiap tahun mengikuti inflasi. Tapi Jakarta memilih jalan berbeda, menanggung beban demi rakyat.